Ya dulu waktu salesman aku pernah pokoknya ada produk spring bed. Aku bantu bikin kardus. Bokap pengen banget aku maju, ingin menjadi penyanyi deh. Bokap aku support. Sayang beliau kan udah gak ada. Masa kecil ibarat goresan tinta emas, karena di dalamnya ada cerita yang tak lekang dimakan zaman. Seperti halnya Alexander Delon Tamrin, ia menyimpan banyak kenangan semasa belia. Kala dirinya tinggal di kawasan padat penduduk di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Paling sering main gangsing. Gangsing sama gundu kali, gundu. Nah, kalau gundu tuh saya tuh lumayan cukup jago dulu. Kisah yang nggak pernah dilupakan. Masa kecil itu main dengan tetangga sama belajar pelajaran olahraga di sekolah. Kan itu paling berkesan deh, karena aku jagonya. Selain masa bahagia bermain bersama teman-teman, masa sekolah pun menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pelajaran nggak mau, nggak bisa. Paling yang berhitung matematika, terus fisika. Kalau hafalan jangan deh. Nilai-nilainya olahraga yang paling tinggi. Oh iya, sama seni musik juga. Seni musik emang suka nyanyi dari umur 4 tahun deh. Jadi dari TK tuh udah menonjol. Wah nih anak nih mesti diarahin ke nyanyi, kata nyokap gitu. Delon tak memungkiri jiwa seni dalam dirinya tumbuh dengan kuat, dan semua itu merupakan aliran darah seni dari sang ayah. Zaman aku masih umur 4 tahun, bokap itu pelatih dance. Jadi dia pelatih koreografer deh gitu. Jadi dia ngajar. Kalau diajarin ngedance nggak pernah, tapi aku pernah diajak ke tempat kerjanya gitu. Jadi dia ngajarin yang ibu-ibu, bapak-bapak, opa-opa, oma-oma dance. Dan aku ngeliatin masih kecil, aku ngeliatin, wih seru ya gitu. Tapi nggak tertarik gitu. Jadi bokap juga nggak ngajak. Delon makin tak kuasa menahan hasrat menjadi penyanyi, dan jalan itu terbuka lebar saat ia masuk paduan suara. Masa remaja aku pertama kali membuat serius cita-cita nyanyi aku gitu. Jadi aku ikut paduan suara. Di paduan suara ini aku diajar teknik pernapasan, teknik vokal, pengolahan vokal, keluarin dinamika halus atau kasar, atau suara perut, suara mulut, suara hidung, suara kepala. Jadi itu semua beda. Suara rongga dada, jadi beda-beda semua. Nah itu jadi berguna banget. Sepenggal cerita di masa kecil itulah yang kelak mengukuhkan namanya sebagai penyanyi profesional. Waktu kecil aku pengen banget tuh dari umur 4 tahun ya, aku ngedengerin lagunya almarhum Chrisye. Dan itu memang aku mempunyai satu keinginan hasrat yang besar untuk jadi seorang penyanyi seperti layaknya beliau gitu. Almarhum Chrisye yang melegenda gitu kan. Jadi waktu aku kecil aja itu beliau udah ada gitu. Jadi udah ada lagunya, kalau nggak salah nih lagu Dan Kau Lilin-lilin Kecil Sanggupkah. Nah itu lilin kecil itu ngetop banget dan aku suka banget. Di situ mulai saat itu aku pengen mempunyai satu cita-cita, idea cita-cita yang tinggi, yaitu menjadi penyanyi.
Ya dulu waktu salesman aku pernah di, pokoknya ada produk spring bed kalau nggak salah. Nasib manusia ditentukan oleh perjuangannya. Delon yang bercita-cita jadi penyanyi tak begitu saja langsung meraih impiannya. Bersama dua kakaknya, ia harus melakoni kerja sebagai pengantar kue buatan sang mama. Aku bantu bikin kardus, karetin pakai silet, aku gambar dulu sebelumnya, aku guntingin, aku karterin, aku cekrek-cekrekin jadi. Aku diajarin bokap tuh mahir tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi yang bantu bikin itu cuman aku. Jadi kakak-kakakku tuh enggak. Daniel sama David tuh enggak. Jadi aku doang. Jadi berdua sama bokap. Nah makanya akrab sama bokap gitu. Setiap bagian nganter sama bikin kardus aku. Jadi ya mau naik motor atau mau naik mobil. Jadi pokoknya aku bagian nganter deh. Jadi nganter, dikasih duit sama yang pembelinya, aku kasih lagi duitnya ke nyokap. Perjalanan kehidupan terus membawanya pada pengalaman. Ya, langkah baru pun dilalui Delon dengan menjadi seorang sales. Jadi aku dulu sempat kerja itu tahun 90-an. Aku pernah kerja di perusahaan Jepang, perusahaan Indonesia, perusahaan kebanyakan Indonesia sih. Aku pindah-pindah, pernah jadi sales, pernah jadi trading department, yaitu kerja di ekspor impor. Terus aku juga pernah kerja di jadi marketing, banyak deh. Ya dulu waktu salesman aku pernah di salah satu jual spring bed kalau nggak salah. Nah aku naik motor sampai ke Jalan Tajur, ke Bogor. Jadi selama perjalanan tuh hujan, nggak ada pohon rindang lagi, nggak ada tempat berteduh gitu. Mati lu gitu kan. Gimana ini? Ya udah tancap aja. Terang lagi. Jadi ya cuaca di sini hujan, di sini enggak. Di sini hujan lagi, di sini enggak. Jadi ada pernah 3 kali kayak gitu, hujan nggak kering lagi. Jadi sampai bener-bener sampai tempat lain baunya minta ampun. Meskipun tak besar rupiah yang didapatnya, namun ia selalu bersyukur dan selalu ingin melihat sang mama bahagia. Pada saat aku jadi sales, tahu sendiri dong sales kan, gajinya aduh seberapa sih gitu kan. Jadi yang diambil itu adalah komisi dari sales itu. Kalau ngejual kamu dapat komisi. Kalau nggak udah nginjem, ngarepin gaji per bulan. Aduh per bulan paling zamannya dulu cuma 300, 400 atau 500 ribu deh. Waktu itu aku ada gaji pertama aku kasih nyokap, set nih senangnya kan nyokap ya, udah tahu diri lah anaknya gitu ya. Kan dulu kan gaji nggak terlalu besar gitu, jadi memang aku kasih gaji pertama nih. Tak ada yang perlu untuk dijadikan malu dalam berusaha. Sang mama selalu memberikan dukungan penuh untuk anaknya tercinta. Segala kerjaan tuh dia mau cobain, tapi tante biarin aja. Itu kan untuk sesuatu buat dia punya keberanian apa gimana. Tapi tante lihat dia nggak malu, mau gitu. Di tengah letih kerja sebagai sales, Delon sempat mencicipi kerja sebagai penyanyi di pesta pernikahan. Ya zamannya salesman aku menjadi marketing juga pernah, aku menjadi pokoknya campur aduk deh bisa dibilang. Nah jadi pada saat aku jadi salesman, aku kerja di ekspor impor, pokoknya kerja sampingannya wedding singer gitu. Jadi MC juga pernah aku jadi host MC. Bapak ibu saudara-saudara selamat malam, kita ada di satu tempat pokoknya pernah deh, dulu pernah banget. Nah dari situ aku ngerasain kok lebih enjoy nyanyi gitu dibandingin kerja. Aku nggak mau tuh dapet job
nyanyi cuman di tanggal 1. Aku mau cari ini tanggal 2 untuk tanggal 7, 8 atau mungkin tanggal 15, 16 terus. Di saat harapan Delon menjadi penyanyi makin meninggi, Tuhan kembali mengujinya. Di tahun 2001, Delon kehilangan ayahanda tercinta. Inilah babak baru terberat dalam hidupnya. Bokap pengen banget aku maju, ingin menjadi penyanyi deh. Bokap pokoknya support. Sayang beliau kan udah gak ada. Papaku sakit waktu itu, kalau nggak salah kanker paru-paru. Ya udah, jadi nggak bertahan lama, tinggal Tuhan. Sejak aku ikut kompetisi selesai 2004, Mama memang sebelum itu kan udah ada sakit jantung. Suka dan duka datang silih berganti. Seperti itulah hidup Delon. Sepeninggal ayah tercinta, ia makin tertantang untuk menjamah sukses sebagai penyanyi. Jalan itu terbuka di ajang Indonesian Idol di tahun 2004 silam. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. You raise me up to more than I can be. Aku tuh awalnya sebenarnya udah nggak mau ikut lagi ya. Nggak mau ikut lagi lomba. Udah cukup deh gitu. Cukup dalam arti kata tuh lomba udah jangan ikut lagi deh. Kan aku ikut lomba dari tahun 90 sampai 2001, 11 tahun. Jadi 11 tahun itu aku lomba tuh. Terus lomba. Udah mengalami kejenuhan gitu. Titik jenuhnya tuh ada gitu. Jadi aku pikir aku mau penghasilan yang tetap, yaitu kerja di kantoran. Jadi itu per bulan kan rutin dapat. Tapi kalau ini lomba belum tentu. Ya, lu nggak beri the best performance, lu ada cacat, lu nggak akan menang. Nah, satu hari pada saat kerja itu ditawarin sama teman lama, ada kompetisi nih, ikut. Nah udah nggak mau, gue nggak mau. Istilahnya gitu kan, kamu nggak mau? Nggak, ini gede, kompetisi besar, idol. Gimana iseng kirim ada tanggal audisi, aku ikut audisi, lolos. Ada lagi nextnya ada tanggal audisi, aku ikut lagi, lolos lagi. Ada lagi tanggal, lolos lagi. Kok ketagihan ya? Apakah ini nih? Aku sadar karena impian aku tuh belum terwujud. Satu, untuk jadi penyanyi dari kecil. Yang umur 4 tahun itu aku pikir, apakah ini Tuhan jalan? Kau tunjukkan melalui idol. Rintangan demi rintangan harus dilalui Delon demi pencapaian keberhasilan. Itu memang jalan Tuhan sekali, Tante tahu itu. Kalau telat sedikit udah nggak bisa. Soalnya ini jam 11 udah harus dia dites ya. Dia belum keburu ngetes, udah malam jam 1 malam. Aduh, kata Mami banyak beneran, nggak mau deh. Udah nggak ada. Untung kebetulan saya lagi terima telepon itu.
Delonnya udah pergi ke gereja, udah nyanyi. Saya juga nggak ada. Tapi saya bilang pokoknya pergi cari ke gereja sana. Delon yang berjiwa baja akhirnya mampu membuktikan impiannya sebagai sang juara. The Prairie itu penutupan kompetisi Idol itu penutupan aku nyanyi itu mungkin. Jadi aku harus memberikan yang maksimal. Aku harus berikan yang puncaknya. Ya udah keluarin, gitu hasilnya. Sejak dinobatkan menjadi juara Indonesian Idol, sejak itu pula tawaran menyanyi makin membanjiri kehidupannya, termasuk menjadi bintang iklan. Anugerah tersebut merupakan kebahagiaan untuknya dan juga sang mama. Sejak aku ikut kompetisi selesai 2004, mama memang sebelum itu kan udah ada sakit jantung sebelah kiri apa kanan kiri kalau nggak salah. Nah jadi pada saat itu ada satu dokter yang baik gitu, jadi memberikan pertolongan ke nyokap dengan free. Jadi memang aku terima kasih banget, itu memang jalan Tuhan nih. Jadi dipakai ring gitu, dan sekarang puji Tuhan nyokap sehat-sehat. Itu kan kalau pengobatan bisa ratusan juta gitu. Rezeki yang didapatnya ia gunakan untuk keperluan sang mama. Selama pengobatan itu, jadi pada saat pada saat dioperasi pakai ring emang belum sembuh total, jadi harus makan obat selama setahun 2 tahun. Nah itu biaya-biaya itu ya, itu yang aku support gitu untuk nyokap gitu. Setelah selesai dari kompetisi yang aku ikut 2004, nah itu mulai berbeda. Dari segi keuangan aku juga dikasih rezeki oleh Tuhan, itu kecukupan banget. Ya dari situ aku bisa membeli renovasi rumah dulu deh, renovasi rumah mama, terus bisa membeli kendaraan, bisa membeli sebuah rumah sendiri. Puji Tuhan deh gitu melalui kompetisi itu gitu. Aku pikirannya pasti Tuhan nolong gitu, menolong aku untuk gimana ya, untuk keluar dari masalah ini gitu. Mencintaimu di dalam hati selama ini begitu dalam. Kau selalu ada untuk diriku, di dalam hati takkan terganti. Perahu kehidupan Delon akhirnya merapat di dermaga bahagia. Pria tampan ini menyentuh satu fase yang membuatnya merasa berarti, yakni saat menyunting gadis cantik Yaslin Wang sebagai sang istri. Delon semakin bahagia karena sang mama memberinya restu. Pertama, saya waktu itu ingat ulang tahun. Jadi mami minta mau kenalin calon istri. Siapa? Saya pun belum kenal. Pas saya ulang tahun ya dibawa, ini calon istri Delon. Tapi itu waktu itu baru kenal, dia udah bilang calon istri. Saya bilang oh ya mami setuju. Ya sampai udah bergaul ya, bersyukurlah dia dapat yang, kita kan selalu berdoa dapat pendamping yang baik buat dia, yang bisa cocok lah biar bisa menuju ke pelaminan gitu. Nah ya anaknya perhatian ya, sama orang tua juga sopan gitu, biar baru kenal nggak berpura-pura begitu ya. Sampai sekarang kan ada yang baru kenal kan udah berpura-pura ini kan tante bisa lihat. Jadi kalau yang suka dikenalin. Nah, ada beberapa orang akhirnya, tapi ditanya gimana nih,
jangan ini, nah, dia nggak berani lagi. Dari tante ya dia bawa ini, udah setuju mami. Ada beberapa orang ya, tapi nggak serak-serak lah, cuma kalau dia mau ya bilang apa, tapi dalam hati tante kan ya jangan deh, mending ini, mending kamu pikir lagi, orang menikah seumur hidup sekali. Kalau udah married di gereja itu nggak boleh cerai, nggak boleh apa, mesti yang matang pikiran. Ya dia udah mantap ya, bagus pilihan dia udah. Satu kebahagiaan lain pun kini sedang ditunggu. Ingin rasanya memberi sang mama cucu dalam waktu yang cepat. Angan-angan pun terus terbayang dalam imajinasi. 2 deh, 2. Ya udah deh, adil 2 deh. Pemerintah bilang 2 anak cukup. KB. Kalau Jadi pilot. kita sih pasti ajarin nyanyi nanti, tapi kalau besarnya mau jadi apa terserah mereka. Kan Satu. tiap orang itu beda-beda ya keinginannya, cita-citanya. 1 pilot sama 1 pengusaha. Pemain sepak bola. Kayaknya masuk tim Manchester Junior. Nah, Melihat kebahagiaan Delon bersama sang istri, hilang sudah semua derita yang puluhan tahun memagari hidupnya. Inilah kuasa Tuhan yang datang bersama keteduhan doa sang mama untuk kebahagiaan anak tercintanya. Ya itulah harapan orang tua, selalu ya mengharapkan anak yang terbaik buat daerah, masa depan daerah. Kan tante udah tua, kan ada orang yang nanti menghadapi hidup tuh masih panjang. Ya biar mereka bisa rukun, damai, terus cocok satu sama lain, ya bisa ke lebih panjang lagi kan. Itu aja harapan kita. Dan selalu jangan lupa sama yang di atas. enggak sih ya, aku pikirannya pasti Tuhan nolong gitu, menolong aku untuk gimana ya, untuk keluar dari masalah ini gitu. Jadi nggak mungkin kan Tuhan tuh ngasih problem di luar kemampuan batas manusia itu sendiri gitu. Jadi memang di cover langsung sama Tuhan. Kalau misalkan di luar kemampuan orang itu dikasih cobaan oleh Tuhan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada jalan keluarnya gitu. Nih saya akan kasih jalan keluar gitu. Pasti. Hanya dirimu yang mampu membuatku mengenal artinya cinta. Dirimu segalanya dalam hidup.